Halo, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama saya, Izan. Pada kelas Python kali ini, kita akan membuat program menjadi lebih interaktif dengan meminta inputan dari user. Untuk meminta inputan dari user, kita bisa gunakan fungsi input pada Python. Misalnya, kita ingin meminta inputan sebuah nama dari user. Maka bisa kita mulai dengan menuliskan variabel nama, kemudian sama dengan, dan kita tulis fungsi input. Kemudian kurung bulat. Nah, dalam kurung bulat ini kita bisa menuliskan sebuah teks yang menjadi instruksi agar user mengetahui apa yang harus diinputkan. Misalnya, kita tulis instruksinya, masukkan nama Anda. Oke. Nah, jika kita eksekusi, teks yang ada dalam fungsi input ini akan muncul sehingga user akan memahami apa yang harus diinputkan. Oke, dan juga di sini ada tempat kita menuliskan inputannya. Misalnya, kita tuliskan sebuah nama, Oji. Oke, berarti sekarang variabel nama menyimpan atau menampung data dengan nilai Oji. Kita buat variabel lainnya, misalnya pekerjaan. Kita tulis fungsi input, kurung bulat, kemudian kita minta user masukkan pekerjaan. Nah, berarti user telah menginputkan nantinya akan memasukkan nilai atau data pada variabel nama dan pekerjaan. Berarti kita nantinya bisa atau harus menampilkan data atau nilai yang ada di variabel nama dan pekerjaan. Berarti kita akan menggunakan fungsi print. Boleh kita tulis fungsi print, kita buat spasi dulu agar tampilannya rapi. Kemudian print biodata. Kemudian sekarang kita tampilkan variabel nama, kemudian print pekerjaan. Nah, jika dieksekusi, pertama user diminta untuk masukkan nama Anda. Dieksekusi di sini, Oji, enter, kemudian masukkan pekerjaan Anda. Maka program akan berjalan berurutan, misalnya programmer. Enter, akan masuk ke statement atau instruksi di sini, akan melakukan spasi atau new line, kemudian mencetak biodata, kemudian mencetak variabel sesuai dengan nilai atau data yang diinputkan oleh user. Di sini nama inputannya adalah Oji, kemudian pekerjaan adalah programmer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan meminta variabel yang lainnya, misalnya umur. Nah, kita harus hati-hati di sini, umur yang kita minta dari user biasanya adalah sebuah angka. Tapi secara default, fungsi input akan menampung data dalam bentuk teks. Nah, harus kita perhatikan, jika umur 1, misalnya variabelnya umur 1, itu berupa teks, yang saya tulis begini, maka akan berbeda dengan umur 2 yang kita tulis tanpa teks. Yang di atas, umur 1 di sini 17 berupa teks, sedangkan umur 2 di sini tipe datanya adalah integer. Nah, jika kita menggunakan teks atau string, maka kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, agar operasi atau agar data ini bisa kita olah selanjutnya menggunakan operasi yang lebih pas seperti operasi matematika penjumlahan, maka kita harus menggunakan tipe data yang tepat. Oke, nah nanti untuk operasi aritmatika akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kita kembali, secara default, input akan menampung data berupa string atau berupa teks. Maka data tersebut harus kita konversi terlebih dahulu dengan fungsi casting. Misalnya kita tuliskan dulu instruksinya, masukkan umur Anda. Fungsi casting kita letakkan di luar, di sini integer sebelum fungsi input, berarti
pada waktu user menginputkan umurnya 34 berupa string, kemudian nanti akan dikonversi tipe datanya menjadi integer. Sehingga ini tipe data dari variabel umur menjadi lebih pas sesuai dengan inputan yang user isikan. Kemudian misalnya kita ingin menuliskan variabel atau meminta user menginputkan berat badan. Berat badan biasanya bisa berupa desimal. Berarti bisa kita casting ke tipe data float. Input, kemudian masukkan berat badan Anda. Nah, maka tipe data yang masuk nanti akan pas sesuai dengan yang user inputkan menjadi di sini adalah bilangan desimal. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan print umur, kemudian print berat badan, kita cetak, eksekusi, masukkan nama Anda, uji, programmer, kemudian umur 17, misalnya berat badan 60,5. Oke, coba kita lihat. Nah, maka di sini kalau nanti kita akan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka nanti nilainya akan menjadi lebih pas atau tidak terjadi error. Oke, untuk fungsi input kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya.